Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut pada bagian yang kedua dari pengembangan sumber belajar digital. Nah, dalam konteks pengembangan sumber belajar digital yang kita akan lakukan nanti dalam bisa menghasilkan sebuah produk, tentu saja produk kita harus benar-benar juga bisa memperbaiki sistem pembelajaran kita. Ya, tentu ada sebuah paradigma pembelajaran yang juga harus berubah ya. Nah, dulu ya sebelum abad ke-21, pembelajaran kita disebut dengan traditional learning. Tradisional yang dimaksud di sini adalah yang sudah menjadi sebuah tradisi, kebiasaan yang sudah turun-temurun dilakukan oleh para pengajar di masa lalu. Bagaimana itu cara-cara pembelajaran yang di mana posisi guru, teacher sebagai center knowledge. Di pusat pembelajaran itu ada pada diri guru. Ya, artinya guru yang mendistribusikan pengetahuan. Content distribution, content knowledge distribution, di mana bagaimana konten itu didistribusikan oleh para guru langsung pada siswa. Jadi ibaratnya siswa itu sebagai istilahnya kalau dianalogikan seperti gelas yang diisi air, gitu ya. Jadi hanya diisi saja, tanpa kemudian ada timbal balik yang interaktif antara siswa dengan guru. Makanya di sini sering juga disebut dengan namanya transfer of knowledge. Nah, ini yang tidak boleh terjadi karena cara-cara seperti ini cara-cara yang lama. Siswa tidak diposisikan sebagai individu yang dia punya juga minat, bakat, kemampuan, potensi yang juga harus berkembang ya. Seperti itu. Apalagi kalau kita menggunakan teori Gardner bahwa siswa itu punya kurang lebih ada kecerdasan majemuk yang disebut dengan multiple intelligences ya. Kalau misalnya guru hanya mengajar dengan ceramah, siswa menerima informasi hanya dengan mendengar, itu bagaimana dengan anak-anak yang punya modalitinya misalnya visual? Bagaimana anak-anak yang punya modalitinya adalah kinestetik? Tentu tidak akan terakomodir. Oleh karena itu, kita tentu harus menggunakan paradigma dalam konteks pembelajaran digital, yang salah satunya nanti adalah pembelajaran e-learning, itu dengan menjadikan pembelajar berada di pusat sumber belajar, learners berada di tengah sebagai senternya. Nah, mereka bisa belajar dengan apapun, dengan sumber belajar digital yang sudah kita jelaskan tadi. Apakah dengan guru, ya, dengan instruktur, dengan dosen, ya, apakah dengan cara face to face tadi, atau dengan memanfaatkan teknologi digital, di mana guru-guru, dosen-dosen, kemudian dia mengajar secara virtual, apakah dengan Vicon, apa dia direkam dulu, kemudian masuk ke internet, kemudian kita bisa belajar dari sana. Dengan modul, dengan online, dengan learning portal, dengan learning community, dengan outsource learning, mentoring, kemudian peer chat. Ini peer chat tuh luar biasa nih, karena sekarang kita lagi musim namanya learning community. Kita lagi suka belajar apapun ya, kita bisa cari learning community di internet yang sangat banyak. Di situ ada kumpulan orang-orang yang punya minat yang sama, punya kemampuan yang sama, kemudian mereka saling resource sharing, saling berinteraksi dan saling berbagi pengetahuan. Contoh, kalau kita suka dengan fotografi, Anda bisa gabung pada komunitas fotografi digital di internet. Di situ Anda bisa banyak sekali belajar tentang fotografi. Juga mereka bisa belajar dengan digital library, perpustakaan digital. Ya, kita tidak hanya bisa mendapatkan informasi buku hanya di perpustakaan UPI saja, tapi Anda bisa mengambil atau bisa mengakses informasi bahan-bahan ajar, reference yang tidak hanya di UPI tapi juga di perpustakaan di nasional bahkan di seluruh dunia. Oke, ini yang sebenarnya harus kita benar-benar camkan bahwa digital resources ini, sumber belajar digital harus bisa menggunakan paradigma seperti ini. Oke, artinya ketika nanti Anda mengembangkan sumber belajar digital dalam bentuk learning portal, itu harus memfasilitasi siswa yang benar-benar harus menjadi pusat sumber belajarnya. Oke. Nah, kalau kita bicara sumber belajar digital ya, nanti ujung-ujungnya adalah tentu kita akan bersentuhan dengan namanya application atau berbagai macam aplikasi di dalam pembelajaran digital ini. Apakah nanti dalam bentuk video, ya, film,
atau pembelajaran multimedia interaktif, ya, computer based instruction atau computer assisted instruction, atau juga tentu saja berbasis internet, ya. Content management system juga bisa juga dalam bentuk media presentasi. Sekarang media presentasi sudah juga bisa online. Karena kalau kita menggunakan cloud learning, di dalamnya ada presentation gitu ya, dan kita bisa share presentasi kita pada berbagai macam pihak dengan mudah gitu ya. Kemudian learning management system apalagi, kemudian blog yang dimanfaatkan untuk learning, ini yang sifatnya acak. Apa acak itu? Adalah akses yang terbuka, ya, yang boleh orang bisa mengaksesnya lebih mudah tanpa harus login dulu. Karena versusnya dari LMS adalah sebenarnya diantaranya adalah CMS yang sifatnya blog learning. Ya, kalau blog ini kan orang yang penting tahu alamatnya, orang bisa mengakses semua informasi yang ada di sana tanpa harus menggunakan login terlebih dahulu. Kemudian video conference, ya, sekarang lagi musim, webinar juga termasuk di dalamnya. Kemudian juga ada video call dan seterusnya, dan juga mobile learning, ya. Mobile learning, school in hand, ya, di mana sekarang sekolah sudah ada di genggaman tangan kita. Anak-anak seolah-olah punya ruang belajar, punya sekolahan yang sudah ada dalam genggaman tangan kita dengan konsep namanya mobile learning. Dan juga yang sangat populer adalah e-learning. Ini beberapa digital learning application yang marak sekarang itu, dan juga nanti akan mengerucut pada pemanfaatan sumber belajar digital. Oke, dan sekarang memang ada new digital learning, beberapa pembelajaran digital yang relatif baru, ya. E-learning sih sebenarnya nggak terlalu baru-baru juga, ya, meskipun kalau kita lihat bagaimana literasi ICT di masyarakat kita secara global di Indonesia ini memang sih bisa dikatakan relatif baru, ya, untuk beberapa orang. Apalagi ketika masyarakat harus work from home, ya, dengan kasus COVID, orang mulai menyadari, oh ternyata e-learning ini kira-kira fungsinya, ya, bisa belajar di rumah seperti itu. Dan itu kebanyakan orang baru menyadarinya. Kemudian cloud learning ini juga perangkat yang baru, ya, yang bisa di dalamnya ada document collaboration, bisa presentation collaboration, juga bisa misalnya dengan menggunakan Google Now misalnya, kita bisa memanfaatkan teknologi yang bisa diberitahukan oleh cloud learning ini, dan kita bisa melakukan interaktivitas secara voice, ya. Kemudian juga mobile learning tadi, dan juga virtual learning. Nah, virtual learning ini sekarang ada 3 bagian, ya. Virtual learning pertama adalah augmented reality learning, yang kedua adalah virtual reality learning, AR, VR, dan satu lagi adalah gabungan di antara keduanya yang disebut dengan mixed reality. Oke, ya. Nah, ini di antaranya new technology for digital learning, ya. Yang tadi saya sebutkan, augmented reality, ada holography, ada 3D, ada 4D simulation. Apa sih bedanya 3D dengan 4D? Dua-duanya sama menggunakan teknologi 3D, cuma kalau 4D itu disertakan environment-nya. Jadi lingkungannya sudah disetting sedemikian rupa, orang berada di satu lingkungan tertentu, sehingga hal yang berhubungan dengan sentuhan secara fisik dapat dirasakan. Jadi misalnya ada tercium baunya, ada cipratan airnya, ada angin yang benar-benar terasa oleh fisik kita. Itu bedanya kalau kita bicara tentang 4D simulation. Interactive board, ya, sekarang marak interactive board ini, ya, board yang interaktif, ya. Apakah nanti dalam bentuk misalnya smart class, ini juga perangkat utama dalam smart class adalah interactive board. Kemudian smart glass, kita lihat bahwa orang-orang sekarang udah begitu sangat nyaman menggunakan teknologi smartphone, di mana interaktivitas kita, tangan kita begitu sangat nyaman menggunakan gelas yang nempel dalam smartphone kita. Nah, bagaimana kita membayangkan gelas yang sangat nyaman kita gunakan, ergonomis itu yang kita gunakan di dalam smart class, smart device ini kita bisa manfaatkan di kelas kita, ya. Oleh karena itu sekarang banyak pengembang, ya, yang menciptakan smart glass ini tidak hanya dalam ukuran smartphone yang kecil, tapi juga
dalam ukuran yang besar seperti hanya board gitu. Kemudian juga virtual reality, tadi ada VR, AR, dan mixed reality, dan juga yang ada juga artificial intelligence ya. Itu adalah teknologi yang digunakan dengan pemanfaatan kecerdasan buatan. Kemudian ada yang juga disebut dengan wearable teknologi ya. Teknologi ini memang relatif belum digunakan untuk dunia pendidikan, ini baru banyak digunakan untuk dunia kesehatan. Contoh, kalau kita punya smartwatch, kita bisa mendeteksi tentang detak jantung kita bisa mendeteksi tentang seberapa langkah jalan kaki kita hari ini, kita juga diajarkan bagaimana supaya bernapas secara teratur dan lain-lain, mengajarkan kita untuk sehat ya, meng-guide kita untuk sehat. Ini memang belum masuk ke dalam dunia pendidikan kita, tapi ke depan akan seperti itu. Oke, ini beberapa visualnya ya dari teknologi-teknologi yang sudah saya sebutkan tadi, semuanya sudah menjadi sumber belajar digital. Kemudian digital learning resources for learning ini pada gilirannya adalah kita harus berperan ya, tidak hanya sebagai pengguna saja pada akhirnya, tapi juga bagaimana kita harus juga sebagai kreator, apalagi Anda sebagai orang-orang pendidikan, Anda belajar educational technology, bagaimana digital learning itu juga menjadi bagian ya dalam kompetensi Anda ya. Anda juga bisa mengembangkan e-school, e-training, e-study, e-resources ya. Nah, ini banyak sekali beberapa perangkat-perangkat di sekolah digital itu ya. Oke, dan digital learning ini juga sudah marak di dunia pendidikan kita. Ada ujian online, kemudian learning collaboration, termasuk juga untuk e-school dan lain-lain ya. Kemudian portal-portal pendidikan juga bermunculan, siapbelajar.com dan lain-lain. Nah, kemudian tibalah saatnya kita lebih mengkerucut pada how to develop, how to create digital learning resources ini. Dalam mengembangkan digital learning resources, kita perlu 4 bagian penting ya. Pertama adalah tentu ada ranah kebijakan. Bagaimana supaya sumber belajar digital ini bisa optimal, maka memang harus berangkat dari adanya kebijakan. Supaya orang-orang masif ya menggunakan teknologi ini, orang-orang menyeluruh bisa menggunakannya, harus ada kebijakannya ya. Contoh, kalau misalnya sekarang di UPI ingin ada kebijakan supaya orang-orang menggunakan teknologi digital e-learning, maka rektor harus membuat semacam SK atau perintah setiap orang, setiap dosen, setiap mahasiswa menggunakan itu. Yang kedua adalah infrastruktur ya. Syarat yang kedua dalam pengembangan sumber belajar digital adalah infrastrukturnya harus baik. Internet ya, akses pointnya, data servernya, komputer labnya, cloud computingnya, hardware, security-nya, kemudian server room dan seterusnya. Kemudian yang berikut adalah sistem aplikasi. Ya, ini sistem aplikasi ya dalam kaitan dengan tadi ya, sistem supportnya ya, apakah yang basic atau yang application support maupun yang synchronous software maupun yang assessment tools. Yang terakhir, yang keempat adalah konten. Nah, disinilah sebenarnya 2 bagian terakhir inilah yang menjadi tugas utama kita di instructional technology expert, bagaimana kita bisa mengembangkan paling tidak 2 hal ini, yaitu sistem ya, salah satunya adalah portal. Kita bisa memanfaatkan domain yang dimiliki oleh kita sendiri untuk meng-create sebuah sistem yang berbasis web atau juga berbasis Android. Yang kedua adalah kontennya. Nah, konten ini yang juga menjadi ruhnya ya. Baik, barangkali ini dulu ya untuk pembahasan yang kedua. How to develop, Anda harus tahu ada 4 bagian utamanya. Kebijakan, infrastruktur, sistem aplikasi, dan juga konten. Dan tugas yang paling utama buat Anda semua adalah bagaimana mengembangkan sistem aplikasi dan juga kontennya. Baik, sampai di sini dulu untuk bagian yang kedua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.